Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Ika Yuniarti dalam pembelajaran tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Materi pokok dalam pembahasan kali ini yaitu ada bahasa Indonesia, matematika, dan seni budaya. Sebelum belajar, kalian jangan lupa untuk tetap berdoa ya. Dan karena ini masih pandemi COVID-19, maka kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Apa saja itu 5M? Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ayo mari kita simak materi hari ini. Nah, sebelum menuju ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Dan dengan mengamati penjelasan guru juga, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir yaitu dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana pada lagu Cemara dengan tepat. Dongeng. Apa yang kalian ketahui tentang dongeng, anak-anak? Ya, pengertian dari dongeng yaitu dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian luar biasa terjadi di luar nalar manusia yang penuh dengan fantasi dan khayalan. Jadi, dongeng itu terbagi dalam beberapa jenis. Ada fabel, ada legenda, ada cerita rakyat, dan lain sebagainya. Dongeng umumnya mengandung ajaran moral, melukiskan kebenaran, dan ada beberapa dongeng yang mengandung sindiran. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral, mendidik, dan juga menghibur. Jadi, dengan kalian membaca dongeng, berharap kalian akan terhibur dan juga menambah wawasan kalian tentang dongeng. Selain itu, kalian juga dari dongeng itu kalian bisa mengambil beberapa ajaran moral tentang kebaikan, tentang keburukan, bagaimana kalian harus menjauhi keburukan dan harus mendekati kebaikan. Nah, anak-anak, dongeng itu juga mempunyai ciri-ciri loh. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama yaitu cerita dalam dongeng memiliki alur yang sangat sederhana. Jadi biasanya dongeng itu hanya dapat dibaca sekali saja, tidak seperti novel. Jika novel itu bisa dibaca beberapa hari, kalau cerita dongeng ini bisa dibaca hanya sekali saja dan alurnya biasanya sederhana. Ciri dongeng yang kedua yaitu ada alur ceritanya singkat dan cepat. Ciri dongeng yang ketiga yaitu tokoh yang ada tidak diceritakan secara rinci. Jadi, tokoh di dalam dongeng tersebut biasanya hanya diceritakan secara sekilas karena memiliki alur yang sangat pendek atau singkat. Yang keempat yaitu peristiwa yang ada di dalamnya kebanyakan fiksi atau khayalan. Jadi, cerita dongeng itu biasanya hanya bersifat khayalan atau fiksi, sehingga tidak terjadi di dunia nyata. Dongeng biasanya disampaikan secara lisan, sebagai hiburan atau cerita pengantar tidur. Nah, anak-anak semua, kalian
Sudah pernah belum diceritakan dongeng oleh orang tua kalian? Pastinya sudah ya. Nah, itu biasanya jika kalian didengarkan atau didongengkan oleh orang tua, itu biasanya agar kalian itu cepat tidur. Mungkin karena kalian bosan di rumah, terus meminta orang tua untuk menghibur kalian dengan membacakan dongeng, dan lain sebagainya. Nah, ciri yang keenam yaitu dongeng mengandung pesan moral kepada pendengar atau pembacanya. Jadi, setiap pembaca atau pendengar yang mendengarkan dongeng, salah satu dongeng, maka dari dongeng tersebut dapat menyampaikan pesan moral kepada kalian semua, anak-anak. Selain ciri-ciri, dongeng juga mempunyai unsur-unsur loh anak-anak. Apa saja sih unsur-unsur dongeng itu? Mari kita simak. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Dan yang kedua yaitu ada latar. Latar merupakan ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga yaitu ada alur atau plot. Alur atau plot ini merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Jadi misalkan kalian membaca dongeng, alur ceritanya itu maju. Nah, kalau maju biasanya ceritanya itu tentang masa depan atau bercerita tentang hari esok. Misalkan hari ini kejadiannya, nah besok itu mau ngapain, seperti itu. Kalau alur itu ada alur mundur. Alur mundur adalah ketika kita menceritakan kepada seseorang atau dongeng tersebut bercerita tentang seseorang yang dulu pernah dialami oleh orang tersebut. Itu namanya alur mundur. Nah, tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Jadi, dalam setiap cerita dongeng itu terdapat tokoh. Tokoh biasanya terdapat 2 atau lebih dari suatu dongeng tersebut. Penokohan. Penokohan di sini berbeda dengan tokoh ya anak-anak. Penokohan di sini adalah watak atau karakter tokoh yang merupakan sifat, watak, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Jadi, setiap dongeng itu memiliki tokoh dan perwatakannya. Misalkan, ada tokoh Andi. Di situ Andi diceritakan memiliki sifat yang baik, penolong, ramah, dan lain sebagainya. Dan tokoh yang kedua ada bernama Siti. Di sana Siti bersifat sangat sombong, pelit, tidak baik hati, dan suka menjahili Andi. Seperti itu ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya unsur yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Jadi, di setiap dongeng, misalkan ada dongeng tentang pohon apel. Nah, di situ pengarang itu posisinya dalam sudut pandang yang keberapa? Dan sudut pandang itu ada 3. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama yaitu si penulis ini melakukan atau pernah mengalami dongeng yang ia tulis. Sedangkan sudut pandang orang ketiga yaitu pengarang atau penulis di sini menceritakan kisah orang lain dan dia merupakan pengamat dari cerita yang dia tuliskan. Nah, untuk unsur dongeng yang terakhir, yaitu amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembacanya. Di setiap kalian membaca dongeng, kalian sudah menggunakan teknik yang tepat atau belum anak-anak? Jika belum, maka perhatikan teknik pembacaan dongeng yang tepat. Yang pertama yaitu memperhatikan lafal pada saat membaca dongeng dengan mengucapkan kata-kata dengan tepat dan lafal yang menarik, jelas, dan juga mudah dipahami.
Yang kedua yaitu memperhatikan intonasi suara. Yang ketiga yaitu kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, maka intonasi suaranya datar. Sedangkan jika ada kalimat dalam sebuah dongeng yang diakhiri dengan tanda tanya, maka intonasi suara menurun. Sedangkan pada kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Dan yang selanjutnya yaitu ada memperhatikan ekspresi ketika membaca dongeng. Jadi, setiap dongeng itu memiliki sifatnya masing-masing, seperti dongeng itu sedih, maka kalian harus membawakan atau menceritakan dongeng tersebut dengan ekspresi yang sedih. Dan juga sebaliknya, jika dongeng tersebut berisi tentang kebahagiaan, maka dalam pembacaan dongeng atau menyampaikan dongeng, kalian harus dengan ekspresi yang ceria dan tersenyum. Memperhatikan tanda baca yang benar. Jadi, jika setiap kalian membaca dongeng, kalian harus memperhatikan tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca tanya, dan juga tanda baca seru untuk dapat membuat intonasi atau lafal kalian dalam membaca dongeng menjadi menarik. Jika ketika membaca bertemu dengan tanda koma, maka pembaca harus berhenti sebentar, lalu melanjutkan kembali kalimat berikutnya. Dan jika saat membaca menemui tanda titik, maka pembaca harus berhenti membaca dan mulai membaca kalimat selanjutnya. Kita memasuki materi matematika, di mana kita akan membahas sifat pertukaran pada bilangan. Ada 3 sifat yang dimiliki operasi hitung dalam bilangan cacah. Bilangan cacah yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1 ya anak-anak, yaitu ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Tapi, dari ketiga sifat ini, yang akan Ibu bahas di sini yaitu adalah sifat komutatif. Sifat komutatif yaitu sifat pertukaran, yang merupakan sifat di mana dua bilangan atau lebih dapat dioperasikan hasilnya tetap sama, meskipun dibolak-balik. Sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Untuk contoh lebih jelasnya, kita lihat yuk anak-anak. Perhatikan ilustrasi berikut. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya dalam sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya kembali pada kotak lainnya. Pada kotak pertama ada 35 helai daun, dan pada kotak kedua ada 15 helai daun. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita simak. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Bisa kalian lihat ya anak-anak, ada dua kotak, yaitu kotak besar dan kotak kecil, di mana pada setiap kotak memiliki jumlah daun yang berbeda. Maka dengan begitu, Dayu harus menghitung semua daun yang ada di kotak pertama dan ada yang di kotak kedua. Mari kita hitung bersama-sama daun yang ada di kotak pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Dan ternyata dari kotak pertama itu terdapat 35 helai daun, dan pada kotak kedua terdapat 15 helai daun. Jadi,
Jika Dayu menghitung dengan menambahkan kedua jumlah daun dalam kedua kotak tersebut, maka hasilnya yaitu 35 ditambah 15 sama dengan 50. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya yaitu dengan menambahkan angka yang paling belakang dengan angka yang belakang, dan kita tambahkan angka yang depan dengan angka yang depan. Seperti ini, 5 ditambah 5 sama dengan 10, maka kita tuliskan nolnya dulu, lalu kita simpan angka satunya. Setelah itu kita tambahkan 3 ditambah 1, maka hasilnya 4, tapi kita masih menyimpan satu angka, yaitu 1, maka 4 ditambah 1 hasilnya 5, jadi 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, maka jumlah daunnya akan sama atau tidak ya. Dan ternyata jika posisi kotak itu ditukar, maka daunnya atau isi dari setiap kotak itu juga sama, yaitu 50. Karena hanya dibalik, di mana 15 ada di depan atau di kotak yang nomor 1, sedangkan jumlah daun yang 35 itu terdapat di kotak kedua, dan jumlah dari kedua kotak tersebut yaitu 50. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 35 ditambah 50 sama dengan 50, sedangkan 15 ditambah 35 hasilnya juga 50. Sehingga hasil akhirnya yaitu 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 30. Jadi, dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa bilangan 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35 adalah memiliki sifat komutatif, di mana bisa ditukar dan menghasilkan bilangan yang sama. Coba perhatikan contoh pertukaran pada bilangan lainnya. Yang pertama yaitu ada 410 ditambah 220, dan hasilnya dari penjumlahan ini adalah 630. Dan jika penjumlahan itu dibalik, di mana yang 220 itu ditaruh di depan dan 410-nya diletakkan di belakang, maka hasilnya juga sama, yaitu 360. Jadi dapat disimpulkan bahwa 410 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah 410. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh yang lain ya. Nah, di sini ada bilangan yaitu 500 ditambah 340. Nah, hasil dari penjumlahan ini yaitu 840. Dan apabila dibalik atau angka 340-nya kita letakkan di depan dan ditambah dengan 500, maka hasilnya juga 840. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 500 ditambah 340 sama dengan 340 ditambah 500. Jadi kalian sudah mengetahui ya, apa itu sifat komutatif atau pertukaran dalam penjumlahan, di mana jika penjumlahan pada yang tadinya diletakkan di belakang, jika dibalik diletakkan di depan, maka hasilnya juga sama. Sebaliknya seperti itu, jika penjumlahan yang depan diletakkan ke belakang, maka hasilnya juga sama. Perhatikan gambar di atas. Ada Dayu dan juga saudaranya. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara perempuannya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Apakah kalian tahu pohon cemara?
Dan apakah kalian pernah melihatnya? Nah, asal kalian tahu ya anak-anak, pohon cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya yaitu kayu cemara yang digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama perjalanan untuk menaiki gunung. Adalah lirik lagu dari pohon cemara yang diciptakan oleh Ate Mahmud. Nah, jadi kita mari bernyanyi bersama-sama. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Kita ulang sekali lagi ya. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu, sebuah lagu merdu. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya anak-anak. Jangan lupa belajar ya anak-anak, tetap jaga protokol kesehatan, dan dengan menerapkan 5M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam cerdas untuk anak cerdas. Salam cerdas, sehat, kreatif, ceria. Terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe my channel untuk video pembelajaran yang lebih menarik dan pembelajaran lainnya. Terima kasih.